Ini madhab ahli sunnah wal jamaah itu ada dua. Madhab salaf di sinaran ini, salaf salih. Ada yang menakwilkan, ada yang mentafwid. Ya, menyandarkan semua yang dimaksud di sini terserahkan kepada Allah. Makanya di dalam tafsir kita temukan di sana setiap ada ayat-ayat mutasyabihat apa beliau-beliau itu menafsirkan dengan apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maksudnya. Artinya disandarkan semua. Ada yang menakwilkan. Takwil pun itu madhab salaf juga. Datangnya dari Ibnu Abbas. Kebanyakan takwil-takwil itu dari Ibnu Abbas. Makanya kenapa? Ahli sunnah wal jamaah di sini mengatakan Allah itu yang menciptakan aras itu. Tidak butuh kepada aras. Aras itu yang butuh kepada Allah. Ini kalau mutaranin ya bersemayam berarti ya butuh tempat. Butuh tempat kan? Dan itu mustahil bagi Allah SWT. Makanya tujuan daripada takwil dengan tafwid itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Ini tujuannya. Dari dua itu. Madhab salaf ini apa ini? Bukan khalaf, salaf yang punya madhab ini. Makanya itu yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mentafwid. Kita serahkan artinya kepada Allah SWT. Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Amantu billah. Bima ja'anillah. Aku beriman kepada Allah. Dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Sesuai maksud Allah. Ala muradillah. Amantu bi Rasulillah. Ala ma ja'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai tujuan maksud dengan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu simple. Nah, itulah makanya ditakwilkan yang dimaksud di sini. Makanya ada empat madhab itu. Hati-hati di sini. Yang tadi sudah tiang kutip dua madhab salaf itu semuanya. Madhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan dengan takwil dan tafwid. Ada isbat. Isbat ini ya mengisbatkan apa yang datang dari Allah. Kalau Allah mengatakan wa banainaha bi aidin, kami ciptakan langit dan bumi ini dengan tangan, ya berarti Allah punya tangan kan. Ra'inu. Tapi dia bukan seperti tangan. Malik nenu ya. Mau tidak mau dia bilang begitu. Tidak mempunyai tangan tapi bukan seperti tangan makhluk. Dan mudah dengan kafir ya. Nah ini namakan isbat. Isbat ini bahaya. Karena bisa menggiring dia itu kepada tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini bisa menggiring dia ke sana. Makanya isbat ini bahaya. Nah, ini yang dipakai sama saudara-saudara kira salafi itu dah. Isbat yang dipakai. Nah, kalau begitu lamun tengedu isbat ini sebagaimana engkau mengisbatkan di sini. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai pada sini kan mempunyai betis malah yauma yakshafu ansaq. Tatkala Allah menyingkap betisnya. Apa artinya di sini? Karena takwilannya si ulama itu. Allah sudah membuka tabir kekacauan hari kiamat ini. Ini artinya ini. Nah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah datang dengan para malaikat. Berbaris. Apa yang datang? Bukan Allah yang datang di sini. Perintah Allah yang datang. Enggak? No. Jadi tidak tahu orang ini. Nah, justru kalau kita pakai isbat ini akan mengiring kita kepada tasbih. Nah, mau tidak mau dia akan sulit untuk anukan. Kalau dia mentasbihkan, mengisbatkan sekarang semua apa yang datang di dalam Al-Quran, ya, yang berbentuk jisim, diisbatkan kepada Allah SWT, maka fatal akibatnya. Di dalam firman Allah mengatakan nasullah fanasiyahum. Mereka itu lupa kepada Allah berarti, dan Allah akan lupa kepada berarti ada sifat lupa dia. Meminta isbat. Ada sifat lupa. Itu mustahil bagi Allah SWT. Tidak mungkin. Mau tidak mau harus beda yang berini. Maka dari itu ulama teli itena wahayanu selepuna wah. Ikutin besi wah si ulama tino. Dan dia kena ikuti kemalik dah.
Karena wah ini persang nih dene ini wah. Yang benar-benar wah josang nih deh. Jadi tidak ada anu Malik. Ada paham-paham si anu ya. Yang penting kita paham dengan wah marak sini dah. Madhab salafun salih. Inilah madhab salaf. Ada yang tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah itu terfitnah dengan apa namanya? Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Bentuk Allah. Kembali yang tidak seperti Allah ini. Nah itu sampai ini terfitnah dia dengan hadis tersebut. Ala suratihi, sesuai bentuknya. Bentuk siapa? Bentuk Adam sebenarnya. Dhamir itu kembali kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Adam? Adam. Itu jadi besar pembicaraan yang luas di antara para ulama Anda. Karena dia artinya orang yang Imam Ibnu Taimiyah ini ya yang sangat ini dia artinya mempunyai dorongan untuk mengartikan yang seperti itu, jadi terfitnah dengan ayat-ayat tersebut ya. Makanya dia mengisbatkan apa yang datang dalam Quran. Allah punya tangan tapi bukan seperti tangan manusia. Coba anda tak wilangnya atau tak widangnya selesai wah. Tujuannya satu tanzih ini. Untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Jadi ada 4 madhab di sana ya, saya harus tahu ini. Tapi yang 2 itu yang perlu kita ketahui, madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab al-tafwid wa ta'wil. Ya. Jadi ini riwayat, maka dari itu Imam Qurtubi mengatakan kepada Abu Umar Ibn Abdul Bar mengatakan demikian kepada beliau. Bagaimana kita menerima riwayatnya di sana? Di sini pun kita harus terima riwayatnya. Dan apa yang datang dan lafaz-lafaz yang ada ini harus ditakwilkan. Masing-masing kedua-duanya ini benar. Yang satu Abu Umar Ibn Abdul Bar itu tidak mau mengartikannya secara zahirnya. Kan? Sampai dia ke langit yang ketujuh di mana Allah ada di sana. Ini sindene kangguang karena itu tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk yang punya tempat. Begitu juga Imam Qurtubi tidak mau mengartikan seperti itu, makanya diartikan dengan apa? Amrullahi wa hukmuhu. Nah, perintah Allah dan ketentuan Allah yang datang, yang ada di sana, bukan Allah sendiri yang Berarti kalau arti yang secara zahirnya bahwa Allah mempunyai tempat ada di langit yang ketujuh, itu mustahil bagi Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan tidak perlu. Dia tidak butuh kepada langit. Justru langit itu yang butuh kepada Allah SWT. Namun arti yang meras ini kan bersebayam di atas anu. Berarti Allah berhajat di anu. Ya, arsy itu artinya kursi, marak kursi. Gitu. Nah, secara anu gini, secara zahirnya dulu. Ya. Dan Allah tidak berhajat kepada yang demikian. Karena Allah yang menciptakan yang ini. Timbul pertanyaan nanti. Namun arti yang duduk bersemayam di atas arsy. Sendek manis diciptakan arsy betaune Allah Subhanahu wa taala. Bingung dia terus. Sendek mana ciptakan arsy betaune? Kan makhluk, arsy itu makhluk. Nah, sendek mana ciptaan ini arsy ini betaune Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mengatakan, "Kana Allahu wa lam yakun syai'." Allah ada, tidak ada sesuatu makhluk yang di permukaan. Allah ada sebelum ada sesuatu. Tidak. Ada hadisnya. Nah, seperti ini ya perlu kita ya. Dari itu sebagaimana yang sebutkan tadi, inilah perlunya kita itu mempelajari ilmu hadis ini ya. Kita tahu di sana ada riwayat mengatakan begitu, ini ada riwayat dengan ini Imam Qurtubi. Beliau tahu perawi yang di sini, itulah dia perawi yang di sana. Lamun terima leitana, harus terima leitana. Lamun dia terima leitana, dia tidak terima sino. Ngono. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu tam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya mafuna.
وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سافر رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله.